Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang implementasi Pancasila Reformasi 1 dengan anggota. Yang pertama, Wahyu Fitrianingsih. Yang kedua, Aurelia Putri. Yang ketiga, Istiqomah. Yang keempat, Jini Wulandari. Bangsa Indonesia merupakan bangsa memiliki keanekaragaman. Pulaunya terbentang luas dari Sabang hingga Merauke. Namun ada yang membedakan negara Indonesia dengan negara lain, yaitu ideologi Pancasila. Sebagai ideologi nasional, Pancasila menjadi pemersatu masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, dan sebagai arahan dalam membangun nasional untuk mencapai tujuan negara. Pancasila adalah ideologi dasar bangsa Indonesia, yaitu sebagai nilai-nilai yang mendasari sebagai aspek kehidupan bermasyarakat. Pancasila terdiri dari 5 sendi utama, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila yang lahir pada tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia dan masih terus digunakan hingga saat ini. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat permasalahan yang muncul. Antara lain, yang pertama, bagaimanakah perkembangan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia? 2. Bagaimana perkembangan ideologi Pancasila pada era reformasi? 3. Sebutkan makna Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Tujuan 1. Untuk mengetahui perkembangan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. 2. Perkembangan ideologi Pancasila pada masa era reformasi. 3. Mengetahui makna Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Bab 2. Kajian teori. Reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan pada bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Latar belakang masa reformasi 1 diawali dengan terjadinya krisis moneter yang membuat mahasiswa melakukan aksi demonstrasi besar-besaran. Mereka melakukan hal itu untuk mengacam kenaikan harga bahan pokok dan inflasi mata uang. Mereka juga menuntut Soeharto untuk lengser dari jabatannya. Masa reformasi memberikan pengaruh besar bagi hukum di negara Indonesia dan menjadikan warga negara bebas berpendapat. Dampak positif reformasi 1998 yaitu terlaksananya Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya, kebebasan demokrasi, kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi, dan lain-lain. Dampak negatifnya seperti terjadinya demo yang berakhir rusuh dan kebangkitan ormas-ormas radikal. Bab 3. Pembahasan. A. Perkembangan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memiliki visi, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Pancasila sebagai ideologi negara tercantum dalam Ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998 tentang pencabutan Ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978 mengenai pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan ketetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Perkembangan ideologi Pancasila pada era reformasi. Pancasila sebagai reinterpretasi, yaitu Pancasila harus selalu diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan zaman. Berarti dalam menginterpretasikannya harus sesuai dengan kenyataan pada zaman saat itu. Pancasila di era reformasi tidak jauh berbeda dengan Pancasila di Orde Lama dan Orde Baru, yaitu tetap ada tantangan yang harus dihadapi. Tantangan itu adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang sampai hari ini tidak ada habisnya. Pada masa ini korupsi benar-benar merajalela. Saat ini debat tentang masih relevan atau tidak Pancasila dijadikan ideologi masih kerap terjadi. Pancasila tidak memiliki kekuatan
mempengaruhi dan menentukan masyarakat. Pancasila banyak diselewengkan dan dianggap sebagai bagian dari pengalaman buruk di masa lalu, yaitu tetap ada tantangan yang harus dihadapi. Tantangan itu adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang sampai hari ini tidak ada habisnya. Pada masa ini korupsi benar-benar merajalela. C. Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. 1. Nilai-nilai dalam Pancasila dijadikan sebagai cita-cita normatif dari penyelenggaraan bernegara di Indonesia. 2. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan nilai yang telah disepakati bersama dan oleh karenanya menjadi salah satu sarana untuk menyatukan masyarakat Indonesia. D. Pemaknaan Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bangsa Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa karena Tuhan adalah pencipta alam semesta beserta segala isinya. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa Indonesia adalah manusia yang memiliki martabat yang tinggi, sehingga keputusan yang diambil harus berdasarkan norma yang objektif. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Bersatunya bangsa yang mendiami wilayah Indonesia dan persatuan merupakan wujud paham kebangsaan. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Hikmat kebijaksanaan berarti sikap yang dilandasi dengan penggunaan akal pikiran yang sehat, selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan. Permusyawaratan berarti tata cara yang khas Indonesia untuk merumuskan dan memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat sehingga tercapai keputusan berdasarkan mufakat. Perwakilan berarti suatu tata cara untuk mengusahakan ikut sertanya rakyat mengambil bagian urusan bernegara melalui badan-badan perwakilan. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan dan lapisan masyarakat, seperti halnya dalam politik, hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya. Keunggulan implementasi Pancasila. 1. Stabilitas negara jauh lebih terjamin. 2. Kedaulatan rakyat sepenuhnya ditegakkan melalui pemilu. 3. Pembangunan ekonomi berjalan baik. 4. Angka kemiskinan menurun dan kebutuhan pangan tercukupi. 5. Suksesnya program pembangunan masyarakat di segala bidang. 6. Terbentuknya lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kendala atau kelemahan implementasi Pancasila. 1. Pemerintah Orde Baru cenderung bersifat otoriter. 2. Tidak terlaksanakannya demokrasi. 3. Maraknya KKN. 4. Banyak pelanggaran hak asasi manusia. Keteladanan yang bisa diambil pada peristiwa implementasi Pancasila yaitu 1. Mematuhi peraturan dan tata tertib. 2. Rasa cinta tanah air. 3. Sikap demokratis, peduli dan tidak aktif. 4. Sikap toleransi. 5. Mengambil keputusan dengan musyawarah. 6. Memiliki rasa solidaritas. Kesimpulannya, Pancasila merupakan pemersatu masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika dan pandangan hidup bangsa yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya bangsa seperti adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang ada di Indonesia. Pancasila pada era reformasi tidak jauh berbeda dengan Pancasila di masa Orde Lama dan Orde Baru, yaitu tetap ada tantangan yang harus dihadapi seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nilai-nilai implementasi Pancasila harus diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk meminimalisir degradasi moral dan memberantas KKN. Manfaat yang dapat kita ambil setelah mempelajari implementasi Pancasila Reformasi 1 yaitu mengetahui implementasi Pancasila pada masa reformasi dan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa yang kemudian diamalkan pada kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.